Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan hal yang penting kepada umat muslim yang sudah banyak melupakan betapa bersejarahnya momentum yang dulu kita raih di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Seperti kita lihat di belakang ini, tempat saya adalah Masjid Al-Karamah Martapura, di mana itu adalah menjadi tempat saksi sejarah di mana dakwah Islam berkembang di bumi Kalimantan Selatan yang kita cintai ini. Penuh darah dan keringat untuk menyebarkan ajaran lillahi ta'ala ke bumi Kalimantan ini, itu adalah harga yang harus dibayar oleh umat Islam pada masa lalu. Dan itu adalah bagian dari kejayaan umat Islam di masa lalu, dan untuk hari ini kita harus perlu mengingatnya kembali. Berkaitan dengan sejarah, mungkin ada yang sudah tahu atau bahkan ada yang tidak tahu bahwa kota Mekah dulunya dibebaskan tanpa tumpah darah sekalipun terjadi di bulan Ramadan. Tepat pada 10 Ramadan pada tahun 8 Hijriah, Fathu Makkah atau pembebasan Mekah merupakan peristiwa yang terjadi di mana Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Makkah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sekalipun, sekaligus menghancurkan patung-patung berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Karena sejak penandatanganan perjanjian Hudaibiyah, 10 tahun genjatan senjata dirusak oleh kaum Quraisy dengan sekutunya yaitu Bani Bakar, menyerang Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu dari umat muslim pada saat itu. Dan di saat itu juga kaum musyrikin kafir Quraisy ikut membantu Bani Bakar, dan bahkan berdasarkan kesepakatan damai dalam perjanjian tersebut di mana Bani Khuza'ah bergabung dan ikut dan bersatu dengan umat Nabi Muhammad, dan sejumlah dari mereka telah memeluk Islam, sedangkan Bani Bakar belum bergabung dengan musyrikin Quraisy. Dan pada surah An-Nasr ayat 1 Allah berfirman, wal fathullahi nasr ja'ala inna, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Quran surah An-Nasr surah 110 ayat 1. Kata Nasr artinya adalah al-aun atau pertolongan, dan lafal tersebut menurut ahli Al-Syabuni merupakan kalimat yang mengandung balaghah, yakni menuturkan yang khusus setelah umum, yaitu maksudnya pertolongan Allah mencakup seluruh kemenangan termasuk kemenangan atas kota Makkah. Ibnu Katsir menerangkan bahwa kemenangan tersebut adalah penaklukan kota Makkah dari kesepakatan para ulama tafsir. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Quran surah An-Nasr surah 110 ayat 2. Lalu sejatinya kehidupan Arab memulai lembaran baru secara jelas manakala mereka berbondong-bondong masuk Islam setelah kota Makkah berhasil ditaklukkan dengan adanya menyebarnya agama Islam rahmatan lil alamin di bumi Makkah. Lalu tidak sampai di situ saja. Momen bersejarah yang kita raih, ada juga peristiwa takluknya Andalusia ke tangan umat muslim oleh Panglima Gagah Berani yang bernama Tariq bin Ziyad pada tanggal 19 Ramadan tahun 92 Hijriah. Di saat itu, beliau bersama pasukannya menyeberangi lautan ganas untuk sampai pada daratan kecil yang kita kenal sekarang sebagai Jabal Tariq atau Gibraltar, karena tempat itu adalah pintu utama menuju kawasan Andalusia yang masih dikuasai oleh Spanyol. Dan beliau di waktu penaklukan itu juga berhasil menolong kaum minoritas Yahudi yang menjadi korban kejahatan perang dari kerajaan Spanyol tersebut. Lalu berabad-abad kemudian, peristiwa kejahatan muslim dilanjutkan dengan momen heroik anak bangsa kita pada masa itu, yaitu di mana kita bisa meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang mana di saat itu bertepatan pada tanggal 9 Ramadan tahun 1334 Hijriah. Kita raih kemerdekaan dengan jalan yang tidak mudah. Pada 6 Ramadan, Jepang menyerah kepada sekutu, hingga akhirnya para pemuda kita menyusun kerjasama
dan siasat untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Di malam harinya sekitar jam 22 waktu Indonesia Barat pada tanggal 7 Ramadan, para pemuda dipimpin oleh Wikana mendatangi kediaman Soekarno untuk mendesak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dilakukan malam ini juga. Namun dini hari pada 8 Ramadan, Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Lalu Bung Karno menuturkan bahwa sejak dari Vietnam sudah merencanakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 karena diyakini angka 17 merupakan angka keramat, di mana dalam Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan, sholat seharinya terdiri dari 17 rakaat dan dipilihnya hari yang mulia yaitu Jumat pada tanggal 9 Ramadan. Lalu selama masa persiapan menuju kemerdekaan, Bung Karno meminta untuk merekomendasi dari beberapa ulama dan berbagai pendapat dari kalangan pemuda bahwa di tanggal 17 Agustus 1945 atau 9 Ramadan 1334 Hijriah merupakan rekomendasi yang diberikan oleh Kiai Haji Abdul Mukti dari Muhammadiyah. Lalu Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan kepastian bahwa Bung Karno untuk tidak takut memproklamirkan kemerdekaan kita. Penculikan berakhir ketika Bapak Ahmad Subarjo menjemput Soekarno dan Hatta pada jam 3 pada waktu sahur Ramadan. Lalu teks proklamasi diterbitkan dan didiktekan oleh Bung Hatta dan ditulis oleh Bung Karno. Itu adalah merupakan bagian dari rangkaian momen bersejarah pada bulan Ramadan, di mana umat Islam sempat berjaya di masa lampau hingga ke tanah air kita. Umat Islam mendapatkan kejayaan di mana kita bisa memiliki harkat dan martabat, dan juga kita punya kemuliaan di antara mereka-mereka, termasuk orang asing, walaupun kita harus membayar darah dan keringat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.